Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid memperkenalkan sekolah unggul Garuda di SMA N Siwa 5 Ambon, Maluku. Program ini disebut berdiri sesuai dengan harapan Presiden Prabowo Subianto. Mutia Hafid menyebut setiap daerah memiliki kesempatan yang sama akan berdirinya program ini, khususnya pada Indonesia bagian timur. Menurut Mutia, para siswa di Maluku ini memiliki mental dan karakter pejuang. Hal ini dianggap baik karena dapat membentuk mental pemimpin pada setiap masing-masing siswa. Komdigi mendukung program sekolah Garuda ini dengan komunikasi yang baik agar bisa dipahami masyarakat. Mereka juga memfokuskan pada sains dan teknologi yang diharapkan ini bisa menciptakan talenta dan membangun transformasi digital. Saya bisa merasakan sedikit yang dirasakan adik orang tua. Karena saya anak bungsu paling kecil perempuan. Sebagai presiden dikawal secara tekun oleh tim beliau, khususnya Kementerian dari Ristek Dikti. Ini memang sesuai harapan dari Pak Presiden bahwa kita menciptakan lebih banyak lagi anak-anak unggul, SDM unggul yang bisa juga mengakses nanti universitas-universitas terbaik di dunia. Ini menjadi penting sebagai bagian dari transformasi pendidikan di tanah air. Semua punya kesempatan yang sama, khususnya juga di timur Indonesia harus selalu terperhatikan. Dan hari ini memang sekolah Siwa 5 yang memiliki sejarah panjang terpilih. Ini juga menegaskan bahwa yang paling penting adalah tidak hanya mencetak SDM unggulnya, tapi juga SDM yang berkarakter. Ya, di siang hari ini kami ingin membahas lebih dalam soal sekolah Garuda, pemirsa. Jadi, bayangkan seorang siswa dari pelosok Papua bisa duduk satu kelas dengan teman dari Aceh dan juga Sulawesi, belajar dengan fasilitas setara, sekolah internasional, dan dipersiapkan untuk kuliah di universitas terbaik dunia. Nah, inilah visi besar dari Sekolah Garuda, program pendidikan nasional yang diluncurkan pemerintah pada Oktober 2025 ini di 16 titik di seluruh Indonesia. Jadi menurut penjelasan Kemendikbudristek dan juga Presiden Prabowo Subianto, pemirsa, Sekolah Garuda ini menjadi bagian dari strategi membangun SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045. Jadi program ini dirancang untuk memeratakan akses pendidikan berkualitas sekaligus menyiapkan pemimpin masa depan yang berkarakter dan berdaya saing global. Nah, yang Anda saksikan ini adalah rumusnya, pemirsa, bahwa Sekolah Garuda ini punya 3 pilar fondasi. Jadi kalau nanti ada sekolah Garuda baru ditambah sekolah Garuda transformasi, nanti akan tercipta ekosistemnya yang terdiri dari sekolah-sekolah yang ada di daerah 3T sebagai sekolah asrama berstandar internasional, dan juga sekolah Garuda transformasi ini adalah sekolah unggulan yang ditingkatkan kualitasnya agar selevel global. Jadi singkat katanya sekolah Garuda baru ini yang dibangun dari nol, pemirsa. Untuk sekolah Garuda transformasi ini adalah sekolah-sekolah yang sudah unggul kemudian di up lagi levelnya. Jadi 2 skema ini berdiri di atas 3 pilar tadi, penyeimbang akses, pemerataan kesempatan berprestasi, kemudian inkubator pemimpin. Ini merupakan pembentukan karakter dan kepemimpinan. Lalu juga ada prestasi akademik dan pengabdian masyarakat, pendidikan berkualitas tinggi yang menumbuhkan tanggung jawab sosial. Jadi diharapkan dengan kombinasi ini, pemerintah berharap lahirlah generasi Garuda muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, namun juga punya empati dan daya juang seperti yang disampaikan oleh pemerintah, bahwa Sekolah Garuda ini adalah simbol kecerdasan anak Indonesia, tidak boleh dibatasi oleh kode pos. Kita lanjutkan. Program Sekolah Garuda ini dibagi menjadi 2 skema yang saling melengkapi. Nah, dari sinilah kemudian transformasi dan baru untuk jangka menengah pemerintah menargetkan ada 20 sekolah baru dan pengembangan 20 sekolah transformasi. Ini sebagai bagian dari ekosistem pendidikan unggul. Kemudian Sekolah Garuda transformasi sekali lagi adalah penguatan sekolah menengah atas atau madrasah yang sudah ada supaya standar mutunya dinaikkan menjadi kelas dunia. Untuk Garuda baru dibangun dari nol di lokasi yang minim akses pendidikan. Kemudian juga untuk sekolah yang dibangun baru nanti ada 4 aspek yang akan diperhatikan. Penerimaan siswa berbasis kompetensi inti, matematika, bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris, agar seleksinya nanti tidak bias secara geografis. Kurikulumnya juga nanti memakai standar nasional yang diperkaya unsur internasional seperti IB misalnya. Tapi tetap untuk muatan lokal dan agama ini juga agar identitas budaya tidak hilang, ini juga akan dimasukkan. Kemudian rekrutmen dan pengembangan guru unggul serta pelatihan intensif ini supaya yang ngajar nanti di kelas standar global juga oke. Nah, fasilitas modern juga disiapkan mulai dari lab STEM, ruang kelas digital, asrama sampai perpustakaan, ini semua nanti akan dilengkapi. Kita bergeser, pemirsa. Nah, ini adalah peta keseluruhan ekosistem Sekolah Garuda di tahun 2025, pemirsa, bahwa
Iya, ada beberapa warna yang kami bedakan di sini. Ini menjangkau dari daerah Aceh sampai Papua Barat Daya. Jadi tidak fokus hanya Jawa saja. Sekolah Garuda Transformasi ditandai dengan warna biru. Jadi sekolah-sekolah ini sudah eksis dan sekarang diperkuat kualitasnya lewat kurikulum, pelatihan guru dan manajemen modern. Lalu sekolah Garuda ini Anda bisa melihat yang warnanya kuning. Jadi dibangun dari nol untuk memperluas kesempatan di daerah dengan akses terbatas. Kita lanjutkan pemirsa di peta berikutnya. Nah, ini dia adalah, kalau yang ini merupakan penegasan dari strategi Belt and Bridge pemerintah. Jadi membangun sekolah unggulan baru di daerah dengan capaian rendah, kemudian sekaligus menjadikannya jembatan pemerataan mutu pendidikan hingga ke wilayah paling timur Indonesia. Warna kuning kalau di sini, pemirsa, adalah menandai sekolah Garuda yang mulai beroperasi di tahun ini. Mewakili wilayah dengan disparitas pendidikan tinggi namun memiliki potensi SDM dan dukungan pemerintah daerah yang kuat. Sedangkan untuk yang warna abu-abu ini, pemirsa yang Anda saksikan, ini menunjukkan lokasi gelombang berikutnya seperti di Papua Barat dan juga wilayah timur lain yang juga masih dikaji. Untuk daerah yang merah yang Anda saksikan ini adalah wilayah tertinggal secara capaian pendidikan berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia Sektor Pendidikan, AKM, dan angka partisipasi sekolah menengah. Jadi data ini menjadi dasar intervensi prioritas agar Sekolah Garuda menjadi pusat gravitasi peningkatan kualitas guru, siswa, dan manajemen sekolah di daerah. Kita lanjutkan. Jadi nanti setiap tahun Sekolah Garuda ini akan punya 160 siswa baru dari berbagai daerah. Jadi mereka diseleksi secara nasional melalui proses yang ketat. Penilaian tidak hanya berdasarkan akademik tapi juga semangat belajar dan potensi kepemimpinan. Jadi tujuannya adalah untuk membentuk siswa yang bisa belajar dengan baik dan kontribusi untuk daerah asal mereka. Jadi untuk mendukung proses belajar, sekolah ini juga menyiapkan 55 guru untuk setiap sekolah. Mereka mengajar berbagai bidang studi dan juga membimbing siswa dalam kegiatan sehari-hari. Para guru tidak hanya mengajar di kelas, tapi mereka juga nanti akan terlibat dalam pembinaan siswa di asrama. Dan sekolah juga menyediakan fasilitas untuk guru dari mulai tempat tinggal yang layak sampai sarana untuk mendukung kegiatan mengajar. Jadi semuanya ekosistemnya dibangun sedemikian rupa. Kita bergeser pemirsa. Jadi dampak dari ekosistem ini secara menyeluruh dari Sekolah Garuda diharapkan ini menumbuhkan efek berantai bagi pendidikan, riset, dan ekonomi lokal. Dari sisi sumber daya manusia, kualitas murid dan guru meningkat lewat pelatihan, harapannya begitu ya. Kemudian juga kolaborasi dan juga kurikulum berstandar internasional. Masyarakat sekitar juga diharapkan ikut terdampak melalui pengabdian dan transfer pengetahuan dalam bidang sains dan juga teknologi. Jadi ekosistem ini mendorong riset berkualitas, meningkatkan paten dan memperkuat posisi Universitas Indonesia di kancah global. Satu hal lagi adalah bahwa siswa-siswa ini nanti yang lulusannya juga akan didorong untuk bisa sekolah lanjutan nanti di luar negeri. Jadi ini akan memperkaya SDM kita selama beberapa tahun ke depan. Itu harapannya pemirsa. Jadi demikianlah untuk pemaparan seputar Sekolah Garuda. Jadi harapannya dari tahun ini sudah dimulai programnya. Tahun depan juga sudah akan dimulai kembali untuk pembangunan sekolah yang tadi Garuda Baru. Jadi sekali lagi, ini untuk anak-anak dari berbagai latar belakang, dari berbagai latar belakang ekonomi juga. Mereka berhak untuk mendapatkan sekolah-sekolah terbaik dan bisa bersekolah di internasional. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.